kepala ibu itu bocor karena terangkuk tembok yang ada di pos keamanan. Saking kerasnya pukulan yang diberikan oleh si pelaku itu. Dua pelaku sudah saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan ya untuk penetapan status tersangkanya, nanti menunggu saksi dan kelengkapan registrasi mungkin nanti malam sudah kita tetapkan di gelar perkara dulu baru kita tetapkan sebagai tersangka. Laki-laki dua-duanya ya. Jadi si pemilik bawang putih itu tidak melaporkan ke pihak kepolisian, artinya yang bersangkutan juga merasa bahwa barangnya sudah kembali, jadi tidak perlu membuat laporan. Namun ini juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua ya. Artinya apabila ada kejadian sekecil apapun, tolong bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan mengambil langkah-langkah dan main hakim sendiri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jenny Bella. Jadi di sini saya akan mewawancarai terkait adanya kasus berita seorang nenek-nenek pencuri bawang di salah satu daerah di Boyolali. Nah, di sini saya akan melihat tanggapan dari dengan Kak siapa? Saya Novi. Di sini saya akan melihat tanggapan dari Kak Novi. Bagaimana Kak tanggapan terkait kasus dari nenek-nenek pencuri bawang ini? Itu yang kasus itu ya Kak? Digebukin masalah itu ya? Iya betul. Kalau menurut aku sih itu salah ya Kak ya. Hukumannya itu tidak sesuai sama prosedur. Apalagi kan itu main tangannya langsung, spontan gitu loh. Hukumannya langsung, tangan langsung itu menurut aku salah banget sih. Harusnya kan kita ya sebagai masyarakat tuh diserahkan ke pihak yang berwajib dulu. Terus juga kan dianalisis kasusnya apa, hukuman yang cocoknya apa gitu. Jadi sesuai sama prosedurnya tuh maksudnya. Kalau menurut Kak Novi nih, kasus ini tuh melanggar sila kedua dari Pancasila nggak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Iya sih Kak, kan soalnya tuh nggak merata gitu hukumannya. Kan sekarang itu kan kayak orang yang berada itu pasti hukumannya lebih ringan, sedangkan orang yang biasa itu pasti hukumannya lebih tajam gitu sih Kak. Begitu ya, jadi tanggapannya kalau ada kasus-kasus seperti ini yang terulang lagi itu jangan langsung dihakimi, tapi dibawa ke pihak yang berwajib dulu. Terima kasih atas tanggapannya ya Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regita. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kasus yang sedang viral, yaitu kasus nenek-nenek pencuri bawang di Boyolali. Di sini saya bersama dengan Bapak Suparno. Saya bersama dengan Bapak Suparno yang akan memberikan pendapatnya mengenai kasus dari nenek-nenek pencuri bawang di Boyolali ini yang merupakan pelanggaran dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menurut Bapak mengenai kasus ini, Pak? Oh iya, terima kasih atas wawancara kepada saya. Sebenarnya saya ingin menanggapi dari dua sisi sebetulnya. Jadi sisi dari hukum, yaitu namanya perbuatan pencurian itu tidak bisa dibenarkan apapun bentuknya, baik skala kecil besar, itu kan istilahnya mengambil hak yang bukan milik kita. Jadi istilahnya secara hukum itu tidak dibenarkan. Terus yang kedua, masalah sisi kemanusiaan, yaitu adanya main hakim sendiri oleh masyarakat maupun pedagang-pedagang di lingkup pasar itu juga perbuatan misalnya termasuk terlibat penganiayaan secara bersama-sama, itu juga melanggar hukum. Jadi sebetulnya sisi nenek itu mencuri bawang itu kan faktor ekonomi. Nah, itu sebetulnya peran pemerintah atau perangkat desa itu harusnya peka terhadap situasi atau kondisi masyarakatnya. Jadi itu harusnya ada proses, kan sekarang kan bantuan pemerintah banyak. Harusnya itu mendapat bantuan dari pemerintah apa segala macam supaya apa? Meringankan beban ekonomi si nenek supaya tidak mencuri lagi. Karena mencuri itu sebetulnya kan dia mencuri kan faktor yang mempengaruhi, ada keterpaksaan. Jadi bukan sebagai suatu profesi. Jadi karena mencuri karena kebutuhan, karena terdesak kebutuhan, karena kepepet gitu. Jadi pada intinya perbuatan mencuri tidak dibenarkan apapun bentuknya. Yang kedua, masyarakat harusnya sadar tentang hukum bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi harus tunduk pada hukum, aturan hukum yang ada, nggak boleh main hakim sendiri. Mungkin itu pendapat saya kaitan dengan kasus tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Ya, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regita dan juga
Saya Jenny Bella. Baik, di sini kami akan mewawancarai mengenai bagaimana sudut pandang mengenai berita yang sedang viral, yaitu berita nenek-nenek pencuri bawang di Boyolali yang dihajar oleh massa. Jadi di sini kita akan melihat sudut pandang dari sisi ekonomi karena dari kasus yang beredar ini nenek ini kepepet karena kekurangan dalam ekonomi untuk membayar angsuran koperasi. Nah, kita akan melihat pendapat dari Bapak Siswanto, kenapa sih banyak orang di Indonesia itu melakukan pencurian? Apakah ada yang salah dari sistem ekonomi di Indonesia sehingga sangat banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang melakukan pencurian demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya? Kalau saya tidak melihat orang Indonesia banyak yang melakukan pencurian itu enggak. Itu hanya beberapa gelintir aja, mungkin hanya beberapa persen aja. Kalau misalnya itu Anda menyamakan pencurian dengan korupsi atau enggak. Jadi kan antara copet, jambret, kemudian begal, korupsi, terus utang tidak membayar itu kan beda toh. Itu. Nah, terus yang dimaksud sebagian banyak orang mencuri itu mencuri yang bagaimana? Copet maksudnya. Iya Pak, Yang mencuri karena keadaan ekonomi biasanya itu kan biasa dari masyarakat menengah gitu, Pak. ke bawah Iya. Karena apa? kebutuhan ekonomi kepepet. Kepepet ekonomi terus mencuri ya. Iya. Terus Kenapa orang tersebut harus mencuri? Apakah ada yang salah dari sistem ekonomi di Indonesia begitu Pak? ya karena Anda harus paham dulu sistem ekonomi Indonesia itu di sini sudah diimplementasikan secara baik atau enggak. Kalau sudah diimplementasikan secara baik, artinya orang yang kekurangan ya, orang yang berada di garis kemiskinan atau secara ekstrim lagi ya, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu menjadi tanggung jawab negara. Dan negara sudah melaksanakan kewajibannya atau belum? Nah, kalau negara belum melaksanakan kewajibannya, terus masyarakat juga belum melaksanakan kewajibannya, lah dia baru dikatakan kepepet mengambil yang bukan haknya, entah itu mencuri, entah itu menjamret, lebih-lebih jika tidak didasari dengan kebutuhan religi, keimanan gitu kan. Karena kita lihat dari kebutuhan keimanan, kalau seorang beriman itu akan memaklumi, karena kekufuran itu cenderung menuju pada kekafiran. Jadi orang yang miskin banget itu gampang banget untuk tidak percaya pada Tuhan gitu. Karena tidak percaya pada Tuhan ya sesuka dia, ada kesempatan ya dia mengambil. Karena dia dengan sistem ekonomi Indonesia ya gitu, negara sudah melaksanakan belum, atau sudah melaksanakan kewajiban, sudah memenuhi kewajiban dasarnya atau belum, terus masyarakat sudah memenuhi kewajibannya atau belum. Karena masyarakat yang tidak miskin, masyarakat yang berkecukupan itu punya kewajiban terhadap orang yang miskin, contohnya lewat zakat, infak, sedekah, atau bantuan sosial kan itu toh. Berarti kan masyarakat sudah, biasanya masyarakat peduli terhadap orang yang ini tadi ya, Anda katakan kepepet itu karena miskin ya, orang miskin. Negara sudah melakukan kewajibannya ya, berarti ini persoalannya lain. Berarti ini bukanlah, tidak mungkin dia akan mencuri, mencopet, tapi kalau dia memang benar-benar ini ya punya niat jahat ya, levelnya udah naik lagi menjadi korupsi, koruptor. Nah, sehingga orang korupsi itu kan kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, nah, tapi tetap aja ngambil karena pengen lebih gitu. Merasa tidak puas ya. Tidak puas. Jadi sehingga memang benar-benar mau menghapus tindak ini ya, Kriminal koruptor ecek-ecekan, entah itu jambret, entah itu copet apa ya, kebutuhan dasarnya dipenuhi dulu. Soalnya kebutuhan dasar sudah dipenuhi dulu, baru kewajiban dia untuk mencari kebutuhan yang lain. Nah, contohnya kesehatan di Indonesia ada BPJS dan sebagainya. Itu kan belum lama itu kan
bukan BPJS untuk orang miskin itu loh. Itu kan belum lama. Ya, dulu ya di presiden siapa? Mulai presiden keberapa BPJS untuk orang miskin. Sebelumnya nggak ada, jadi sakit ya ngedol sawah, utang, ngedol ternak gitu. Sehingga orang miskin itu nggak boleh sakit. Nah, sakit kan kolab, ya kan? Nah, jadi itu dilakukan dengan terpaksa, ya kan? Termasuk ini ya lembaga-lembaga instansi lain sudah mengimplementasikan CSR secara benar atau enggak, ya, apa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat CSR. Nah, CRS sudah jadi sekian persen laba perusahaan untuk masyarakat, untuk membangun fasilitas umum, atau mungkin untuk mendirikan koperasi desa untuk orang miskin, koperasi orang pasar. Ya, jadi koperasi itu bukan hanya simpan pinjam tok, ya, tapi kan mensejahterakan anggotanya. Nah, berarti koperasi ikut mensejahterakan orang yang miskin gitu tadi. Koperasi mensejahterakan, terus kemudian perusahaan itu bukan berarti ini CSR itu bukan berarti dibagi-bagi untuk karyawannya, masyarakat internal, tapi eksternal juga. Bukan berarti pelanggan itu tok, tapi yang tidak customer pun juga dikasih dalam bentuk misalnya pembangunan tugu, pembangunan air minum dan sebagainya. Nah, itu berikan bantuan langsung dari pihak institusi kepada masyarakat gitu. Jadi ada redistribusi pendapatan. Berarti tetap misalnya Anda katakan masih banyak orang yang mencuri, artinya masyarakat bawah yang mencuri, ya berarti itu nggak jalan. Dari perusahaan tidak peduli, dari pemerintah yang berkewajiban menurut Undang-Undang Dasar ya, yang bertanggung jawab terhadap anak miskin, orang terlantar dan sebagainya belum dilaksanakan, masyarakat belum kesadaran untuk membagikan sebagian hartanya untuk bersedekah, infak, kemudian dan lain-lain. Ya, jadi wajar, mereka tidak bisa apa-apa. Lebih-lebih kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar yaitu makan, minum, kesehatan. Nggak makan aja susah, terus dari mana? Gitu. Jadi itu masalahnya kompleks. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan, dan terima kasih Pak atas pendapatnya mengenai kasus dari nenek-nenek ini dari segi ekonomi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regita Dan saya Jenny Bella. Baik, di sini kami akan memintai pendapat dari Bapak Joko Suharto mengenai kasus yang sedang viral, yaitu kasus nenek-nenek pencuri bawang di Boyolali yang dihajar oleh massa. Nah, kita di sini akan memintai terkait sudut pandang kenapa sih masyarakat di Indonesia itu seringkali emosi dan juga empati di masyarakat Indonesia itu semakin kesini itu menurun. Baik, silakan simak video kami berikut ini. Dengan saya Regita dan juga saya Jenny Bella. di sini kami akan mewawancarai Bapak mengenai kasus yang sedang viral, yaitu tentang nenek-nenek pencuri bawang di Boyolali yang dihajar oleh massa, yang merupakan pelanggaran dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, di butir ketiga yaitu mengenai empati. Ya, Baik Bapak, di sini kami akan menanyakan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, kenapa masyarakat Indonesia itu gampang emosi Pak? ya. Baik, terima kasih ya saudara mahasiswa. Tapi sebelum sampai ke sana, saya beritahukan bahwa saya dulu memang penantar P4. Waktu Anda mahasiswa sekarang nggak ada program namanya P4 itu. P4 itu tentang pedoman pengamalan Pancasila. Gitu. Jadi memang ini sangat penting sekali. Masyarakat kita semakin berkembang di sini ya, semakin berkembang karena adanya globalisasi, juga berkembangnya teknologi informasi, khususnya media sosial, itu sangat mempengaruhi ke pola pikir dan pola berperasaan dan pola perilaku masyarakatnya.
tadi seperti yang Anda katakan, kalau saya pahami empati itu ya. Iya. Nah, kebetulan saya juga ngajar sosiologi, jadi empati itu merupakan salah satu faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Jadi empati itu gampangnya itu mendudukkan diri sendiri pada kedudukan orang lain. Ya. Terus kembali ke pertanyaan Anda tadi, mengapa kok masyarakat mudah emosi? Iya. Nah, emosi itu kan lebih ke aspek psikologi, aspek psikologi ya, aspek psikologi. Jadi memang faktornya banyak sekali ya. Jadi pengaruh antara lain ya pola berpikir dan pola berperilaku sekarang. Antara lain kehidupan yang mengglobal ini ya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pola berpikir hedon, tahu ya hedon? Iya, tahu. Dan ya gampangannya materialistis, konsumtif dan lain sebagainya, mengagung-agungkan keduniawian. Semua diukur dari duniawi, kepemilikan duniawi. Nah, kalau berkaitan dengan kasusnya nenek siapa tadi? Nenek pencuri bawang. Yang Boyolali. mencuri bawang itu Iya. ya. Ya kalau di satu sisi memang bisa dilihat dari aspek hukum dan aspek sosial. Aspek sosiologi kalau di sini sosial. Iya. Kalau di sosial ya memang itu kelihatannya berat gitu ya, berat untuk neneknya. Tapi kalau aspek hukum mau nggak mau kan begitu kan. Iya. Yang nggak mau nggak mau. Makanya ada apa istilah restorasi justice itu. Jadi kayak keadilan yang kemanfaatan itu. Masa misalnya cuma nyuri gini dihukum sekian. Ya, jadi harus beda-beda. Ya, Pak. Beda-beda. Antara sama-sama mencuri, tapi alasan atau reason mencurinya itu apa? Itu harusnya beda. Iya. Misalnya seseorang mencuri untuk makan, beda Seperti dengan neneknya mencuri ini. untuk senang-senang. Paham ya maksud Iya. saya? Jadi reasonnya itu kalau di pengadilan di dunia barat itu sudah berlaku begitu. Jadi betul-betul ini seorang itu mencuri itu forward untuk apa? Untuk makan atau untuk senang-senang kan beda, gitu ya. Itu. Iya. Jadi, nah kalau berkaitan dengan empati, sebagian besar saya kira masyarakat lebih ke empati ke neneknya tadi ya. Misalnya kalau dihitung secara ekonomi itu berapa mencuri bawang itu? Kok dia mungkin dia ya dikeroyok oleh masyarakat atau Iya. di apa itu saya kira yang jadi pola pikir ini mempengaruhi sekali ya, pola pikir yang materialistis, hedon, terus mengagung-agungkan duniawi, itu saya kira Mbak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, Bapak. Saya berikan pertanyaan, kira-kira faktor apa yang menyebabkan empati masyarakat Indonesia itu menurun? Ya seperti kasus ini tadi kan kayak langsung dihajar massa gitu ya Iya. Pak. Berarti kan emang masyarakat Indonesia itu empatinya semakin kesini semakin menurun. Ya, itu memang jawabannya sebetulnya agak sulit ya, lebih ke psikologis itu ya. Karena nyangkut emosi kan mudah marah dan sebagainya. Padahal kalau budaya kita itu sebetulnya enggak gitu. Jadi saya kira ini aspek kalau kita kaitkan dengan Pancasila, betul tadi sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau kita kaitkan dengan aspek sosiologi lebih ke aspek kontrol gitu ya. Semua masyarakat kan ingin tertib, hidup itu ingin damai dan sebagainya. Itu kan cita-cita kita bersama. Tapi ada kenyataan, sebenarnya ada kenyataan ini loh, nyuri apa, cuma nyuri bawang kok diajar. Nah itu aspek empati masyarakat ya, ada kemungkinan dua ya, ada kemungkinan pro dan kontra, empati ke pelaku atau empati ke korban mungkin ya, korban itu yang punya bawang tadi. Nah kalau ke sekedar emosi ini ya kadang-kadang itu tadi apa yang nomor satu, kontrol masyarakat atau dalam arti pengawasan sosial itu lemah, sehingga masyarakat kan mudah emosi juga ini. Nah, termasuk banyak sekali saya kira untuk kasus-kasus yang lain, terus penegakan hukum yang kurang tegas juga. Misalnya ada seseorang yang membunuh seseorang gitu loh. Terus besok kalau dia dapat hukuman mati, itu waktu mau pelaksanaan hukuman mati itu banyak yang kontra, itu malah
juga nggak apa kurang kurang dan kurang seimbang gitu, kurang adil gitu. Anda bisa berempati misalnya korban pencurian bawang kan kita bisa mendudukkan diri pada orang yang merasa kehilangan itu ya. Terus di satu sisi ya kita juga bisa melihat ke perilaku yang nenek tadi yang mencuri, berempati sudah nenek kan gitu ya. Kok sampai hati di apa di masa lah ngomongnya gitu. Ya, jadi memang ya unsur tadi kalau unsur kenapa kok empati masyarakat itu menurun ya karena faktor tadi budayaan tadi, budaya materialistis, budaya hedon, budaya macam-macam itu ya. Kehidupan semakin lama semakin sulit. Nah, terus toleransi kurang. Ya banyak sekali faktor itu ya. Faktor utama faktor kehidupan keduniaan ini. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kedua kami ya, dan juga cukup itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bapak telah hadir di dalam wawancara kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana nih kabar kalian? Kembali lagi dengan kami di segmen Spasta, serunya kupas cerita yang akan menemani kalian semua selama kurang lebih 5 menit ke depan. Nah, di sini kami akan memberikan sudut pandang atau pendapat kami mengenai suatu berita yang lagi hangat nih, yang lagi booming sekali, yaitu tentang nenek-nenek penjual bawang di Boyolali yang dihajar oleh massa. Baik, langsung saja. Pertama-tama mari kita berkenalan dulu ya dengan aku Regita, Aku Naila. aku Amalinda, Aku Bella. Aku Riki. Aku Ikhwan. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit pendapat mengenai berita tersebut. Bisa dimulai dari siapa terlebih dulu nih? Silakan. Mungkin Kak Bella? Oh iya, oke. Menanggapi terkait kasus nenek-nenek pencuri bawang tuh ya, Iya. yang ada di salah satu pasar di daerah Boyolali. Kalau kita kaitkan dengan nilai Pancasila, yaitu ini kan sudah melanggar banget nih di sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi di butir ketiganya terkait dengan nilai Empati. Nah, ini tuh sangat tidak ada kemanusiaannya ya. Padahal itu harusnya jangan langsung dihajar massa ya, tapi kita selesaikan secara kekeluargaan, kita tanya dengan baik-baik, mungkin tidak akan timbul hal seperti itu kan. Karena itu juga sudah terjadi, pastinya kan dilihat sama media-media itu benar-benar jelek banget, benar-benar nggak ada moral. Iya, benar sekali. Betul. Apalagi tuh di salah satu berita itu juga ada yang menyatakan bahwa seorang keamanan satpam juga ikut memukuli ya Kak ya. Iya, padahal kan harusnya satpam itu sebagai mengayomi masyarakat ya. Harusnya kan kita damaikan dulu, jangan langsung dihajar massa. Padahal kan kita juga tidak tahu faktanya itu awalnya seperti apa gitu. Meskipun itu kalau dibilang mencuri itu memang salah, tapi kita juga tidak membenarkan orang yang main hakim sendiri. Benar kata Kak Bella tadi, seharusnya harus diselesaikan secara kekeluargaan, bukan langsung main hajar saja, karena itu sudah di usia lanjut gitu, tidak pantas untuk diberlakukan seperti itu, bahkan sampai berdarah-darah. Nah, benar. Jadi kan rata-rata di kasus mencuri itu pastinya itu karena ekonomi. Jadi kita bisa diusut tuntas nih. Apa tujuan dari mencuri ini apa? Pasti karena ekonomi atau tidak memiliki pekerjaan ya, sehingga memungkinkan untuk mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Kasus ini harusnya tetap harus diusut lebih lanjut ya, karena kan ini juga tadi tidak sesuai tidak sesuai Pancasila gitu. Nah, tidak memanusiakan manusia. Ya harusnya dari pihak mungkin
dari yang rendah dari pihak apa ya itu tingkatnya apa ya Kak? Kabupaten atau kecamatan? Apa ya? Kabupaten kalau Nah, ya, ya. harusnya salah satu dari pemerintah mungkin juga bisa menanggapi terkait kasus ini Iya, betul untuk sekali. bagaimana kedepannya bisa agar tidak ada kasus-kasus seperti ini terulang kembali. Betul. Mas-masnya mau menambahin sesuatu? Kita sedikit menambahi soal kasus ini karena jenjang usia kita tidak boleh seperti itu gitu. Maksudnya kan tidak boleh diperlakukan seperti itu, bahwa nenek-nenek ini kan mencuri akibat apa kita nggak tahu, faktanya apa kita nggak tahu, sebab akibatnya kita nggak tahu. Tiba-tiba kan keluar berdarah semua itu di kerubung massa. Dan mungkin untuk pertanyaan yang Mbak Amalinda tadi ada masuk akalnya. Masalahnya kita nggak tahu juga kebutuhan neneknya apa, sama untuk apa kita nggak tahu gitu kan kita. Iya, Mas Riki mau menambahkan? Kalau dari saya sih sebenarnya buat nenek-neneknya juga pun tidak salah juga ya, karena dia pun udah tua dan ya kita tidak tahu kehidupan dia bagaimana, keluarga dia ada atau tidak. Jadi kita tidak boleh menilai dari sudut pandang orang lain saja. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari kejadian itu, baiknya kita sebagai warga Indonesia dan dengan Pancasila atau kemanusiaan yang ada dan berada, kita bisa mengambil nilai-nilai dari situ. Kita bisa mengambil bahwasanya kita tidak boleh main hakim sendiri. Sesama manusia kita harus saling mengerti, kita harus bertanya mungkin karena apa, terus dia mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan atau dan yang lainnya. Jadi kita harus saling memanusiakan manusia. Pentingnya etika dan empati ya kayak empati ya. Jadi emang mungkin masyarakat sekarang itu sudah jarang ya mungkin yang menjalankan kehidupannya dengan menganut nilai-nilai Pancasila gitu. Dan contohnya seperti kasus tadi, mereka benar-benar nggak paham akan nilai Pancasila tersebut. Harusnya kan kita belajar untuk memanusiakan manusia dan juga empati tentunya. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang itu hanya tahu apa itu Pancasila, mereka hanya tahu butir-butirnya, mereka hafal Pancasila tapi mereka tidak bisa mengamalkannya dengan baik di kehidupan sehari-hari ya kayak terutama tuh dalam kasus ini kan juga mereka tidak mikir langsung panjang, dia langsung bertindak dengan kekerasan ya. Ya, dan edukasi itu merupakan hal yang sangat penting ya bagi kita semua, bagi masyarakat. Makanya melalui pendidikan itu kita diajarkan dengan adanya Pancasila, sehingga kita bisa memiliki sikap-sikap atau nilai-nilai yang tercerminkan di dalam Pancasila gitu. rusaknya moral dalam pikiran masyarakat dan keburukan untuk kita semua nanti juga. Iya. Ya, sudah mungkin itu saja yang bisa kami berikan, atau ya, itulah sudut pandang yang bisa kami share ke teman-teman semua. Ya, semoga dengan melihat video ini kalian semua bisa mengambil hikmah lebih terbuka lagi terkait kita itu hidup berdampingan, jadi harus bisa memanusiakan manusia. Ya, kesimpulannya ada sebab, ada akibat, dan untuk Mas Riki bisa Catatan untuk orang-orang di Indonesia terutama dengan booming-boomingnya masalah ini, utamakan bertanya terlebih dahulu, jangan langsung main kekerasan terhadap, apalagi ini udah nenek berlanjut usia ya. Iya betul. Ya. Baiklah, sekian dari podcast kita. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau kita ngomong fakta yang kurang karena pikiran kita sebatas ini mungkin belum meluas gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat juga dari sudut pandang dari teman-teman yang lainnya gitu. Ada kurang atau lebihnya bisa ditambahkan. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.